Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Moh Asror MPT selaku dosen pengampu yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang kami hargai. Saya selaku moderator akan mengawali presentasi dari kelompok kami tentang stres dan kejenuhan konselor sebagai bahan pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Syaiful absen 006 sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua yaitu Heti Elina Firda absen 014 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga yaitu Darajatul Soleha absen 023 sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat yaitu Sonia Farida Khairunisa sebagai pemateri keempat. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Poin A, arti stres dan kejenuhan. Kejenuhan secara harfiah dapat berarti sesuatu yang padat atau penuh sehingga tidak dapat memuat apapun lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejenuhan dapat berarti sebagai kata rasa jemu ataupun bosan atau suatu keadaan di mana adanya perasaan bosan atau jemu dengan situasi atau kondisi tertentu. Menurut jurnal Komunika, kebosanan ataupun jemu ataupun kejenuhan itu dapat diartikan sebagai keadaan jiwa yang mengganggu manusia dalam berbagai tingkat. Orang yang mengalami kebosanan atau kejenuhan itu memandang bahwa kehidupannya itu terasa hampa, diisi dengan kegiatan-kegiatan rutin dan kurang mempunyai arah hidup. Anto 2015 mengungkapkan pendapat dari berbagai ahli mengenai pengertian stres. Yang pertama, Hans Sil menerangkan stres sebagai respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap setiap tuntunan beban yang dialami. Kemudian ada Emanuelsen dan Rosenrich mengartikan stres sebagai respon fisik dan emosional terhadap suatu tuntutan yang dialami individu yang dipahaminya sebagai suatu hal yang dapat mengancam keseimbangan. Dan yang terakhir, Suharto Hirjan menjelaskan bahwa stres adalah suatu kekuatan yang mendesak atau mencekam yang menimbulkan suatu ketegangan dalam diri seseorang. Poin B, gejala stres dan kejenuhan konselor. Setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik itu berkenaan dengan karir ataupun rutinitas keseharian, ternyata dapat menyebabkan rasa bosan ataupun jenuh, bahkan stres. Menurut Andrew Golizek mengungkapkan bahwasannya ada 3 gejala yang muncul dari stres dan kejenuhan. Yang pertama yaitu gejala fisik, yang kedua yaitu gejala emosional, yang ketiga yaitu gejala perilaku atau sosial. Yang pertama yaitu gejala fisik. Gejala fisik ini timbul karena aktivitas intens yang secara berlebihan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menyebabkan kondisi tubuh merasa kelelahan. Hal ini ditandai seperti rasa sakit di kepala, nyeri otot, susah tidur dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu gejala emosional. Gejala emosional ini timbul karena banyaknya objek yang menjadi fokus perhatian dari seorang konselor. Hal ini ditandai seperti perasaan yang mudah tersinggung, gelisah terhadap hal-hal kecil, perasaan atau kondisi hati yang berubah-ubah, kemudian perasaan khawatir ataupun panik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu gejala perilaku atau sosial. Gejala perilaku sosial ini timbul sebagai respon ketidakmampuan kondisi pikiran dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Hal ini ditandai dengan seperti perilaku mondar-mandir, suka menarik atau memutar-mutar benda kecil seperti pulpen atau pensil dan sebagainya. Kemudian perilaku sosial yang nampak berubah secara tiba-tiba ataupun dapat ditandai seperti perilaku kehilangan ketertarikan pada penampilan fisik. Faktor penyebab stres dan kejenuhan konselor. Menurut pendapat Toys pada tahun 1994 menyebutkan tentang sumber stres atau stresor yang dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu peristiwa-peristiwa kehidupan atau life event, yang kedua ketegangan kronis atau chronic strain, dan yang terakhir permasalahan sehari-hari atau daily hassles. Selanjutnya adalah pendapat Maslah menjelaskan bahwa penyebab kejenuhan meliputi yang pertama adalah faktor lingkungan kerja, pekerjaan yang berlebihan atau work overload. Yang kedua faktor demografi, meliputi gender, usia,
status perkawinan, masa kerja, dan latar belakang pendidikan. Yang ketiga adalah faktor personal, khususnya faktor kepribadian. Lalu yang D adalah pengelolaan stres dan kejenuhan konselor. Hal yang dapat dilakukan untuk dapat mengelola stres dan kejenuhan, yang pertama adalah metode coping. Yang kedua, dengan meditasi. Dan ketiga, melakukan terapi. Yang keempat, melakukan pelatihan. 1. Metode coping. Metode coping yakni mengembangkan spiritualitas coping. Konselor melakukan aktivitas yang bersifat religius sehingga dapat menurunkan resiko mengalami kejenuhan dengan keyakinan bahwa bekerja adalah ibadah. Dapat meringankan kejenuhan yang terbentuk secara aktivitas fisik, kognitif, maupun emosional yang dialami oleh konselor. Selanjutnya, melakukan meditasi. Meditasi merupakan suatu cara menenangkan diri pada posisi tertentu untuk dapat berkonsentrasi pada suatu hal tertentu. Beberapa cara yang termasuk meditasi adalah mendengarkan musik, sholat, dan menikmati alam yang indah. Selain itu, cara yang lain yang banyak dikenal sebagai bentuk meditasi adalah yoga. Selanjutnya, melakukan terapi. Terapi merupakan treatment baik yang memiliki dua sifat, yaitu fisik maupun psikis. Treatment yang bersifat psikis lebih cenderung ke metode psikoterapi. Terapi dapat berarti sebagai semua bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada orang yang membutuhkan bantuan dalam situasi yang sulit. Selanjutnya, metode pelatihan. Melakukan pelatihan stres. Hal ini bertujuan agar konselor dapat menyesuaikan diri ketika menerima tegangan atau penyebab stres di lain kesempatan. Pelatihan stres ini juga bertujuan untuk mengembangkan sumber-sumber energi yang ada dalam diri konselor dalam menyikapi suatu permasalahan yang berat. Dengan begitu kondisi fisik maupun psikis konselor dapat menyesuaikan dengan mudah dalam menghadapi semua keadaan yang intensitasnya berat maupun ringan. Dan yang terakhir adalah melakukan relaksasi. Melakukan relaksasi terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah pelatihan relaksasi autogenik. Yang kedua, pelatihan relaksasi neuromuskular. Pelatihan relaksasi autogenik. Relaksasi autogenik adalah relaksasi yang terjadi dengan sendirinya dengan cara memandang gambar tertentu yang dihayati dengan perasaan yang kemudian terkait kuat dengan ingatan yang mengakibatkan stres dan tujuan dapat menetralisir ketegangan atau stres. Yang kedua, pelatihan relaksasi neuromuskular. Pelatihan neuromuskular adalah suatu program yang terdiri dari latihan-latihan sistematis yang melatih otot dan komponen-komponen sistem syaraf dengan melibatkan aktivitas kerja otot. Kesimpulan dari materi kami yaitu kejenuhan merupakan kelelahan fisik, emosi, maupun mental yang dikarenakan seseorang berada pada situasi yang menuntut keadaan secara emosional dalam jangka waktu yang lama, yang ditandai dengan adanya kelelahan emosional, depersonalisasi, serta menurunnya prestasi diri. Stres juga dapat dimaknai sebagai suatu respon tubuh dan psikis yang terjadi karena adanya tekanan yang menyebabkan ketegangan dalam diri individu. Apabila stres dan kejenuhan secara terus-menerus terjadi tanpa adanya kepedulian diri untuk mengelola stres maupun kejenuhan tersebut, hal ini dapat berakibat buruk pada kondisi psikis yang pada akhirnya mengganggu keadaan secara fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.